Semuanya Pak, saya terima kasih sekali waktunya. Kami dari Mastel TV. Mastel TV ini adalah TV yang dikembangkan oleh Mastel untuk kepentingan dunia telematika. Ya. Oleh karena itu setiap perkembangan dari hal-hal yang terkait dengan telematika termasuk dengan jaringan digital, di mana data center memegang peranan penting, bahwa mendukung tentang internet, itu menjadi kebanggaan bagi kami untuk mengetahui inspirasi ini Pak. Nah oleh karena itu kami ingin bertanya Pak, yang satu sebenarnya begini, mengapa kemudian ada di segitiga emas? Sepengetahuan kami, Bapak tuh paling efisien dan efektif. Saya masih ingat main golf di Ciputra Golf dulu waktu recovery DRC Pak. Oh, iya, kan ada iya. Bapak di sana. Iya, Kemudian yang di Denpasar Bali, artinya Bapak menyenangi di daerah-daerah urban. Ya. Tapi kenapa kemudian memilih di Kuningan ini Pak? Ya, sebetulnya data center itu kalau dilihat ada dari fungsinya sendiri, Ya. kita mulai bisa kategorikan ada dua kategori besar. Ya. Yang satu kategori hyperscale, itu makanya kalau kita lihat code name-nya ada H, atau Ya. lagi yang edge data center, Ya. yang E. E. Nah itu untuk edge computing. Ya. Nah edge data center ini mulai akan dibutuhkan, apalagi dengan adanya 5G, ada IoT, Iya, self driving car, Iya. AI deployment. Iya. Nah itu dibutuhkan data center yang dekat dengan pemakai, Jadi yang harus low latency semakin dekat. banget. Nah Iya. ini kaitannya dengan low latency banget. Iya. Jadi harus di mana banyak crowdnya banyak, Iya. yaitu masuklah ke pusat kota. Ya. Nah diletakkanlah di situ aplikasi-aplikasi yang untuk yang membutuhkan, saat ini aplikasi membutuhkan low latency, contohnya gaming. Ya. Ya, gaming kalau dikasih jarak fibernya jauh, Iya. ngepingnya panjang, milisecondnya Akhirnya tinggi. kembali lagi latensi. Ya, terus mereka bilang, wah Iya. ini nge-lag nih. Iya. Nah ini apalagi kalau kita bayangkan nanti self driving car, itu kan setiap menit Iya. saat mobil itu mengirimkan data ke data center. Iya. Untuk navigasinya, Navigasi, untuk tahu iya. ada celaka machine failure dan lain-lain. Nah itu responnya kan harus cepat. Iya. Nah itu yang namanya edge data center. Jadi ini agak sedikit mendahului kebutuhan dengan adanya 5G, lalu juga deployment dari AI. Iya. Nah untuk AI sendiri kan kalau kita lihat sama fungsinya ada dua. Untuk AI-nya belajar, dia butuh data yang banyak dan besar. Itu di H, Iya. di hyperscale, Iya. di mana data centernya besar, lahannya juga besar, listriknya banyak. Nah setelah dia belajar, dia bekerjanya di sini. Melayaninya di sini. Iya, betul. Iya kan? Dekat berarti. Dekat dengan yang Iya, dilayaninya. Betul. Terbayang mekanismenya seperti Artinya saya bisa menangkap Pak. Sekarang bisa. Berarti pilihan itu Bapak tuh lingkar luar dulu baru Iya, masuk ke dalam. betul. Karena Jadi apa? ada- Untuk accelerate Betul. pertumbuhan yang ada di Betul. dekat Jadi atas. kita mengantisipasi deployment dari 5G di Indonesia, dari 5G. Telkomsel maupun ini, Iya. lalu penggunaan masyarakat yang untuk apakah ini wearable health device yang membutuhkan komunikasi instan dengan data Betul center. Pak, berarti infrastruktur digital di Iya, segitiga emas betul. semakin kuat. Betul. Semakin Mungkin dapat aja mengadopsi ya mungkin Iya. 5G dan mungkin 6G dan 6G. itu Nah, saya kira kita sambut Pak. betul. Sehingga ya Jakarta seharusnya sudah giga Ya. city ya Pak. Ya bukan nggak mungkin ini berkembang lagi nanti data Iya. centernya muncul lagi nanti yang namanya micro edge, Iya. yaitu masuklah ke perumahan. Ya itu Oh, akan ikut itu sudah dengan mulai adanya- makin retail itu ya Pak. Ya, size-nya makin kecil, Makin kecil. Iya. makin distributed Iya. sebetulnya kalau Baik. untuk edge-nya. Tapi kalau hyperscale akan tetap dibutuhkan di pinggir. Di pinggir. Nggak mungkin di tengah kota. Iya. Ya, Paham. Bertetangga dengan operator. betul. Karena di situ kan butuh lahan besar, Iya. listriknya juga gede. Kalau di tengah kota tidak dimungkinkan. Iya. Baik Pak, yang Baik, kedua nih, ya. maaf ini masalah strategi. Apakah Bapak melihat ini competition? Maaf kalau saya pakai istilah Blue Ocean atau Red Ocean, atau Bapak dapat apa di sini? Ya. Apakah ada cooperation atau kolaborasi atau seperti Nah apa? itu normal. Ya. Dulu kita 2012-2013 Ya. kita berenang di Blue Ocean. Belasan Pak, Bapak Tapi pernah mulai bisa. tahun ini ada Red Ocean. Ada Red Ocean. Udah mulai merah. Sudah mulai merah. Main yang masuk membuat bangun data center di Jakarta sendiri. Iya. Itu yang sedang dalam construction tuh mungkin bisa mencapai antara 100 sampai 200 megawatt tambahan Iya. lagi. Tambahan Pemain lagi, asing, lokal. Iya. Ini Baik. menjamur. Nah yang ketiga nih Pak, the last but not least nih, strategi pengembangan ke depan Pak ini. Bapak akan menambah, akan memperbesar kapasitas yang ada, yang sudah ada. Ya, jadi kapasitas yang ada sampai hari ini kan kita 82 megawatt yang Ya. aktif.
kami sedang membangun lagi tambahan 36 megawatt di Cibitung di lokasi pertama Oh, kami. lihat. Berarti memperbesar di area yang sama. Iya, betul. Pemilihan tempat baru. Pembelian tempat baru tetap yang masih jadi impian kita dan kita akan jalankan itu di Bintan, tapi untuk pangsa pasar regional, bukan untuk Indonesia. Iya, memang saya bicara pertama di pertanyaan saya yang saya kirim tuh Pak lokal, tapi nggak apa-apa. Kalau udah expand Bintan kan berarti hubungannya sudah. Intan kita maunya ekspor. Iya. Jadi artinya no far from Singapura. betul. Itu Iya. kami kerjakan tahun ini juga. Selamat Pak. Iya. Toto, terima kasih banyak Terima kasih, sekali Mas. perjumpaan ini Sama-sama. adalah Bapak. Maaf ini. Waktu kami selesai transaksi, saya menghitung-hitung Pak. Sekian, Pak Toto kemana sekarang? Tapi gitu terkejut saya Pak. Terkejut ya, Pak? Iya. Rupanya dari Bapak tiba-tiba muncul itu. Itu menarik buat kami. Karena kami mengikuti dari awal sih. Iya, terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak.